Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi segala sensasi yang timbul hingga nanti saatnya hari kesembuhan itu tiba. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan baiklah teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi membuat video. Tentunya saya akan membagikan pengalaman saya saat saya masih menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah tentang gejala sensasi yang muncul pada saat dulu saya sudah mencoba untuk mulai beraktivitas ataupun bekerja begitu teman-teman. Kenapa saya membahas ini ya? Karena ini juga mungkin menimbulkan kerancuan di hati teman-teman. Sebenarnya saya ini sudah bisa bekerja atau belum, kan seperti itu teman-teman ya. Kok ketika saya buat bekerja sensasi itu timbul dan itu sangat membuat saya takut. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang sebenarnya itu masih dalam proses berjuang, akan tetapi harus turun bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah terpaan sensasi yang muncul. Ya memang begitulah teman-teman, apapun yang terjadi, seperti apapun kondisi kita, itu tidak mempengaruhi putaran dunia. Roda kehidupan itu tetap harus berjalan, akan tetapi teman-teman itu harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kegigihan teman-teman. Jadi insya Allah Tuhan itu telah menyiapkan hadiah yang besar, yang indah untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Lantas bagaimana dengan sensasi yang muncul di saat kita melakukan aktivitas ataupun bekerja? Nah, di situ yang seringnya itu menimbulkan kerancuan teman-teman. Apakah seharusnya saya itu resign dari kerjaan atau seharusnya saya itu beristirahat di rumah? Nah, begini saya jelaskan teman-teman ya. Pada dasarnya sensasi yang muncul itu adalah sebuah sensasi. Yakinlah teman-teman, itu pekerjaan itu tidak akan membuat sakit teman-teman itu semakin parah, kecuali pikiran teman-teman itulah yang semakin terjatuh, moral teman-teman itu semakin terjatuh, itu yang bisa membuat keterpurukan teman-teman itu semakin dalam. Nah, jadi yang ingin saya tanamkan di sini, anggaplah sensasi itu adalah sebuah hal yang wajar. Jadi teman-teman itu jangan merasa alergi terhadap sensasi. Berusahalah untuk enjoy dengan sensasi-sensasi yang ada. Teman-teman itu bisa untuk mencegah sensasi yang timbul, akan tetapi teman-teman jangan terlalu risau untuk mengobati sensasi yang timbul, apalagi dengan meminum obat terus-menerus. Misalkan ini pusing sakit kepala, minum obat sakit kepala terus, tidak seperti itu teman-teman. Jika itu teman-teman lakukan, bisa-bisa obat satu apotek itu teman-teman minum semua. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu adalah ketika bekerja sensasi itu muncul, berusahalah untuk menetralisir sensasi yang timbul tersebut tanpa harus membebani pikiran kita. Kalau bisa blokir pikiran kita itu supaya tidak merasa cemas terhadap sensasi yang timbul itu. Yakinlah bahwasanya itu adalah menguji mental teman-teman saja, tidak akan terjadi apa-apa pada teman-teman dan tidak akan membuat sakit teman-teman itu semakin parah. Nah, teman-teman harus tetap enjoy dalam melakukan aktivitas tersebut. Jangan lantas teman-teman merasa takut, panik, cemas, dan teman-teman berusaha untuk meninggalkan pekerjaan teman-teman tersebut, pulang ke rumah. Yakinlah teman-teman bahwasanya teman-teman nanti jika melakukan itu sampai di rumah teman-teman akan merasa sehat kembali. Ya, memang seperti itu karakternya penyakit ini teman-teman. Sensasi itu akan terus ada sebelum nanti hari kesembuhan itu tiba, barulah teman-teman itu tidak merasakan sensasi. Jadi yang ingin saya tekankan buat teman-teman di sini bahwasanya teman-teman itu harus bisa enjoy di tengah terpaan sensasi yang muncul. Jangan pernah merasa alergi terhadap sensasi. Ketika teman-teman itu sudah merasa terbiasa dengan sensasi yang muncul, itulah wujud terbentuknya mental yang kokoh, mental teman-teman yang nantinya akan membantu proses kesembuhan teman-teman. Jadi inilah yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman yang tadinya teman-teman itu merasa ragu akan aktivitasnya, ragu nanti bahwasanya berpikir nanti kalau dipakai bekerja penyakitnya bertambah parah, takut terjadi apa-apa saat bekerja. Nah, ini saya jelaskan kepada teman-teman karena ini juga saya lakukan dulu. Saya dulu sering sekali teman-teman mendapat sensasi di tengah pekerjaan itu, tapi
bagaimana caranya kita meminimalisir sensasi itu dan kemudian meredakan sensasi itu tanpa harus menyentuh pikiran sensitif kita. Nah, seperti itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi, teman-teman itu tidak harus berdiam diri di rumah, teman-teman itu tidak apa-apa bekerja. Tidak akan terjadi apa-apa kepada teman-teman. Sensasi yang timbul, rasa sempoyongan yang seperti mau roboh itu hanya menguji mental teman-teman. Tidak akan terjadi apa-apa kepada teman-teman. Namun harus diingat juga bahwasanya di saat melakukan aktivitas, teman-teman jangan terlalu memporsir dulu, baik itu pikiran ataupun tenaga. Ya intinya kita sekedar mengimbangi aja di dalam aktivitas tersebut. Dan mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga teman-teman itu selalu dimudahkan jalan rezekinya dan segera diberikan jalan kesembuhannya. Amin 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 ya robbal alamin. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang cara-cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.